Malam itu hujan turun tipis membasahi jalan desa yang mulai sepi. Jam di dinding warung sate milik Pak Karim menunjukkan pukul 11:30 malam. Asap pembakaran arang masih mengepul, bercampur aroma sate kambing yang menggoda siapa saja yang lewat. Warung kecil di pinggir jalan itu terkenal sampai ke desa sebelah. Selain rasanya yang enak, banyak sopir truk dan pengendara malam sengaja mampir karena Pak Karim dikenal ramah dan tidak pernah menaikkan harga. Namun ada satu hal yang selalu membuat warga sekitar merasa aneh. Setiap malam Jumat Legi, selalu ada pembeli terakhir yang datang tepat menjelang tengah malam. Dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajahnya dengan jelas. Malam itu, hanya ada Pak Karim dan anak buahnya, Rian, yang sedang membereskan meja. Hujan makin deras. Jalan di depan warung tampak kosong. "Pak, tutup sekarang aja ya?" tanya Rian sambil mengelap meja. Pak Karim melirik jam dinding. Wajahnya mendadak berubah ragu. "Tunggu sebentar lagi." Rian heran. "Nunggu siapa?" Pak Karim tidak langsung menjawab. Ia justru kembali menyalakan kipas pembakar sate yang hampir dimatikan. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar warung. Tuk tuk tuk, pelan, berat, seperti sandal basah menyeret tanah. Rian menoleh ke arah pintu. Seorang lelaki sudah berdiri di sana. Tubuhnya tinggi kurus, mengenakan jas hujan hitam panjang. Air menetes dari ujung pakaiannya. Anehnya, sejak tadi Rian tidak mendengar suara motor ataupun kendaraan berhenti. Lelaki itu masuk perlahan lalu duduk di pojok paling gelap. "Seperti biasa," katanya pelan. Suaranya serak dan berat. Pak Karim langsung mengambil tusukan sate tanpa bertanya lagi. Tangannya terlihat sedikit gemetar. Rian makin bingung. "Pak, itu pelanggan tetap?" Pak Karim hanya menjawab singkat, "Iya, jangan banyak lihat ke sana." Rian mulai merasa tidak nyaman. Dari tempatnya berdiri, ia mencoba melirik diam-diam ke arah pembeli misterius itu. Namun semakin diperhatikan, wajah lelaki itu justru tampak samar, seolah tertutup bayangan hitam. Padahal lampu warung cukup terang. Beberapa menit kemudian sate matang dan diantar ke meja. Lelaki itu makan dalam diam. Tidak terdengar suara kunyahan. Tidak ada suara sendok. Hanya suara hujan dan bara arang yang berdesis. Tiba-tiba, tak. Lampu warung berkedip sekali. Saat itulah Rian melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Di bawah meja, kaki lelaki itu tidak menyentuh tanah. Menggantung beberapa senti. Rian terskat. Nafasnya memberu. Ia mundur pelan sambil memegang lengan Pak Karim. "Pak, itu siapa sebenarnya?" Pak Karim menunduk. Wajahnya pukit. "Jangan bicara keras." Lelaki itu tiba-tiba berhenti makan. Perlahan kepalanya menoleh ke arah mereka. Jerikannya pada-pada, krait, seperti tulang yang dipaksa berputar. Rian langsung menahan nafas. Untuk sesaat, tudung jas hujan itu sedikit terbuka. Dan di baliknya, tidak ada wajah. Hanya gelap pekat seperti lubang kosong. Rian jatuh terduduk. Lelaki itu lalu berdiri perlahan. Tangannya merogoh saku dan meletakkan uang di atas meja. "Aku datang lagi, minggu depan." Suaranya menggema aneh, seperti berasal dari dalam sumur. Lalu ia berjalan keluar menuju hujan deras. Pak Karim buru-buru membaca doa di dalam hati. Begitu sosok itu menghilang di balik kabut hujan, Rian langsung berlari keluar warung. Jalanan kosong. Tidak ada siapapun, tidak ada jejak kaki, tidak ada suara motor. Hanya angin dingin yang tiba-tiba berhembus kencang. Rian kembali masuk dengan tubuh gemetar. "Pak, sebenarnya siapa dia?" Pak Karim duduk lemas di kursi kayu. Beberapa detik ia diam sebelum akhirnya bicara pelan. "Dulu, sebelum warung ini ramai, ada kecelakaan di depan sini." Rian menilon luda. Seorang pengembara kelaparan mampir malam-malam meminta makan. Tapi pemilik warung lama mengusirnya karena dia tidak punya uang. Pak Karim menatap meja pojok yang kini kosong. Malam itu juga, orang itu ditemukan meninggal tertabrak truk. Hening memenuhi warung. Suara hujan makin deras di luar. Sejak kejadian itu, lanjut Pak Karim lirih. Setiap malam Jumat Legi, dia selalu datang mencari sate. Rian perlahan melirik uang yang tertinggal di meja. Lembarannya basah dan kusam. Dengan tangan gemetar ia mengambil uang itu. Matanya langsung membelalak. Bukan uang rupiah, melainkan lembaran uang kuno yang sudah hangus separuh, dengan bercak hitam seperti bekas terbakar. Dan di sudut uang itu,
Ada noda merah menyerupai darah yang masih basah. Rian langsung menjatuhkan uang itu ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Pak, ini uang apa? Pak Karim cepat-cepat mengambilnya lalu memasukkan lembaran kusam itu ke dalam laci kayu di bawah meja kasir. Jangan disentuh terlalu lama. Kenapa? Pak Karim tidak menjawab. Ia malah menutup laci rapat-rapat lalu menguncinya. Malam itu warung ditutup lebih cepat. Namun sejak kejadian tadi, Rian tidak bisa tenang. Bayangan sosok tanpa wajah terus teringat di kepalanya. Bahkan saat hendak tidur di kamar belakang warung, telinganya seperti masih mendengar suara serak itu. Aku datang lagi, minggu depan. Keesokan paginya, Rian terbangun karena suara gaduh di depan warung. Beberapa warga sedang berkumpul sambil berbisik-bisik. Pak Karim terlihat berbicara dengan seorang sopir truk. Ada APA, Pak? Tanya Rian. Sopir itu langsung menyahut pelan. Tadi malam ada kecelakaan lagi di tikungan depan. Jantung Rian berdegup keras. Korban meninggal. Sopir itu mengangguk. Pengendara motor. Katanya sebelum kecelakaan dia sempat bilang lihat orang berdiri di tengah jalan. Rian mendadak merinding. Tikungan yang dimaksud persis berada beberapa meter dari warung sate. Sepanjang hari, pikiran Rian kacau. Ia mulai memperhatikan hal-hal aneh di warung itu. Seperti meja pojok yang selalu dingin meski siang terik. Atau bau tanah basah yang tiba-tiba muncul setiap menjelang maghrib. Malam harinya, saat sedang membersihkan dapur, Rian memberanikan diri membuka laci tempat uang kuno itu disimpan. Anehnya, laci itu kosong. Padahal Pak Karim belum datang. Rian panik mencari ke seluruh sudut meja kasir, tapi uang itu benar-benar hilang. Baru saja ia hendak menutup laci. Tuk tuk tuk. Suara ketukan terdengar dari arah meja pojok. Helen. 3 kali. Padahal warung sedang sepi. Rian menelan ludah lalu berjalan mendekat. Tidak ada siapa-siapa. Namun di atas meja, tergeletak lembaran uang hangus itu. Besa. Seperti baru terkena hujan. Rian mandek ketakutan. Tiba-tiba suara Pak Karim terdengar dari belakang. Kamu buka lacinya? Rian menoleh cepat. Wajah Pak Karim tampak pucat dan marah. Saya cuma mau lihat. Saya sudah bilang jangan disentuh. Suara Pak Karim membentak keras hingga membuat Rian terdiam. Belum pernah lelaki tua itu marah seperti itu sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Pak Karim mengambil uang tersebut lalu membungkusnya memakai kain hitam. Malam ini kita tutup lebih awal. Pak, suara Rian pelan. Sebenarnya apa yang terjadi di warung ini? Pak Karim menarik kursi lalu duduk perlahan. Beberapa detik ia hanya menatap bara arang yang mulai redup. Bukan cuma satu orang yang datang ke sini. Rian menjeniat. Maksudnya, Pak Karim menelan ludah. Kadang, ada yang ikut bersamanya. Angin malam tiba-tiba berembus masuk dari celah warung. Lampu gantung bergoyang pelan. Rian merasakan hawa dingin menyalar keskiviikkotengkuknya. Dulu saya juga tidak percaya, lanjut Pak Karim lirih. Sampai suatu malam saya melihat sendiri. Apa? Pak Karim menatap kosong ke arah jalan depan warung. Di belakang lelaki itu, ada banyak orang berdiri. Semua tubuhnya penuh luka. Dan semuanya menatap warung ini. Rian merasakan bulu kedaknya berdiri. Siapa mereka? Korban kecelakaan di tikungan depan. Henning. Suara jangkrik di luar mendadak berhenti bersamaan. Sunyi total. Lalu, dari arah dapur terdengar suara piring jatuh. Prang. Rian dan Pak Karim langsung menoleh bersamaan. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Dengan jantung berdebar, Rian berjalan pelan menuju dapur. Lampu dapur berkedip-kedip redup. Saat ia masuk, tubuhnya langsung membeku. Di lantai yang basah, terlihat jejak kaki lumpur. Bukan menuju keluar, melainkan masuk ke dalam gudang belakang. Padahal gudang itu terkunci sejak sore. Rian memanggil Helen. Pak Karim datang membawa senter kecil. Wajahnya langsung berubah pucat saat melihat jejak kaki itu. Perlahan mereka mendekati pintu gudang. Crack. Pintu kayu tua itu terbuka sendiri sedikit demi sedikit. Dari celah gelap di dalam, terdengar suara seseorang mengunyah. Helen. Lengket. Seperti sedang memakan daging mentah. Pak Karim langsung menarik tangan Rian menjauh dari pintu gudang. Jangan masuk. Namun suara kunyahan itu semakin jelas. Seklek, seklek, seklek. Seperti tulang digigit perlahan. Lampu dapur kembali berkedip.
Rian bisa merasakan hawa dingin keluar dari dalam gudang. Bau anyir bercampur tanah basah memenuhi ruangan hingga membuat perutnya mual. Tiba-tiba, brok, pintu gudang terbuka lebar sendiri. Senter di tangan Pak Karim langsung menyorot ke dalam. Dan saat itulah mereka melihatnya. Sosok lelaki berjubah hujan hitam itu sedang duduk membelakangi pintu. Tubuhnya diam tak bergerak. Di depannya berserakan tusuk sate bekas pakai. Namun yang membuat Rian hampir pingsan, bukan sate yang sedang dimakannya, melainkan potongan daging merah mentah yang meneteskan darah hitam ke lantai. Crack! Leher sosok itu perlahan berputar ke belakang. Tidak wajar. Hingga kepalanya menghadap tepat ke arah mereka. Rian menjerit. Di balik tudung hitam itu masih tidak ada wajah. Hanya rongga gelap pekat. Lalu dari dalam kegelapan itu terdengar suara berat menggema. Aku lapar. Sekejap seluruh lampu warung padam. Jalop total. Rian hanya mendengar suara langkah kaki menyeret mendekat. Tuk, tuk, tuk. Napasnya memberu. Ia meraba dinding mencari jalan keluar. Tiba-tiba tangan dingin menyentuh pundaknya. Rian refleks berteriak sambil memejamkan mata. Namun bersamaan dengan itu, suara adzan subuh terdengar dari kejauhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angin dingin mendadak berhenti. Lampu warung menyala kembali. Gudang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya lantai penuh lumpur hitam dan bau anyir yang masih tersisa. Pak Karim terduduk lemas sambil membaca doa berulang kali. Sedangkan Rian masih gemetar hebat. Pagi harinya, Rian memutuskan berhenti bekerja. Ia tidak sanggup lagi tinggal di warung itu. Sebelum pergi, ia sempat bertanya untuk terakhir kali. Pak, kenapa warung ini tidak ditutup saja? Pak Karim menatap jalan di depan warung dengan mata kosong. Kalau warung ini tutup, dia akan mencari makan ke tempat lain. Sejak saat itu, warung sate milik Pak Karim tetap buka setiap malam. Warga sekitar mulai sadar ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat itu. Karena setiap malam Jumat Legi, selalu ada meja pojok yang sudah terisi lebih dulu. Padahal tidak ada siapapun yang datang. Kadang terdengar suara orang makan sendiri. Kadang tercium bau tanah kuburan bercampur asap sate. Dan anehnya, tusukan sate di meja itu selalu habis menjelang tengah malam. Konon katanya, jika ada orang yang nekat duduk di kursi pojok tersebut, ia akan melihat seorang lelaki tanpa wajah sedang duduk tepat di depannya. Diam, Minatap. Sambil berbisik pelan, aku masih lapar. Itulah kisah misteri pembeli gaib di warung sate. Kalau kamu pernah mengalami kejadian aneh saat berada di warung makan atau perjalanan malam, tuliskan ceritamu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mengikuti kisah-kisah mistis lainnya yang lebih menyeramkan.